وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali muqaddimah kitab Al-Furqan baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Kita masih dalam pembahasan ayat surat Al-Maidah ayat 51 sampai 56. Ayat sebagiannya sudah kita bacakan dan kita juga bacakan tafsirnya oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala, yaitu khususnya dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna fillahi lawmata laim. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan sekelompok manusia yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Mereka kasih sayang kepada orang-orang beriman dan mereka sangat keras tegas kepada orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka takut dengan celaan orang yang mencela mereka. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Setelah Allah menjelaskan ciri wali-walinya, yaitu mereka beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, kasih sayang kepada orang beriman dan keras kepada orang kafir, berjihad di jalan Allah dengan segala macam bentuk jihad dan mereka takut dengan celaan orang mencela. Kemudian Allah mengatakan zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Di dalam ayat ini Allah ingin mengingatkan bahwasanya semua hidayah, semua ibadah itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas keutamaan dan Allah Maha mengetahui. Dari sini seorang muslim selayaknya untuk selalu ingat segala keutamaan, segala kenikmatan, segala anugerah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak selayaknya untuk dia menyombongkan diri dengan hal-hal yang dia miliki. Kemudian Allah menjelaskan kembali tentang ciri wali-walinya. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum rafi'un. Sesungguhnya wali-wali Allah atau sesungguhnya wali kalian adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Ini merupakan pembatasan wali atau pelindung atau orang yang wajib untuk dicintai oleh kaum muslimin, oleh kaum mukminin. Yang wajib dicintai oleh mereka adalah Allah yang pertama, kemudian Rasulnya dan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang beriman. Tidak ada setelah tiga ini kecuali adalah musuh-musuh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman hanya menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai wali-walinya, sebagai orang yang dicintainya, sebagai orang-orang atau sebagai tempat untuk mereka berloyalitas kepadanya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal yang barang siapa terdapat di dalamnya tiga hal tersebut, maka dia akan merasakan halawatul iman, lezatnya keimanan,
yaitu yang pertama ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, untuk dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, dan untuk dia tidak cinta kepada seseorang kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda seorang mukmin bisa merasakan lezatnya iman, yaitu dengan dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya, dan dia berloyalitas, dia cinta kepada saudaranya kaum muslimin, kaum mukminin yang betul-betul bertauhid kepada Allah dan menegakkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan sesungguhnya wali-wali kalian, pelindung-pelindung kalian, pemimpin-pemimpin kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Disebutkan di sini ciri orang beriman, alladzina yuqimuna shalah, yang berhak untuk dijadikan sebagai tempat untuk kita berloyalitas adalah orang yang beriman yang mendirikan salat. Karena memang salat merupakan ibadah termulia setelah asyhadatain, merupakan rukun Islam yang kedua. Maka tidak sempurna iman seseorang sampai dia betul-betul mendirikan rukun Islam yang kedua ini, yuqimuna shalah, yaitu mereka mendirikan salat, wa yu'tuna zakat, dan mereka pun menunaikan az-zakat, wa hum rafi'un, dan mereka pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi Allah, Rasulnya, dan orang beriman tempat untuk seorang muslim berloyalitas untuk cinta kepadanya, kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman. Selain ketiga hal ini, maka selain seorang muslim untuk tidak melempatkan loyalitasnya. Kemudian disebutkan tentang keutamaan orang-orang yang betul-betul berwala, berloyalitas kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang berloyalitas, berwala kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman, maka merekalah Hizbullah, tentaranya Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang menang atau yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau tahu siapa Hizbullah yang sebenarnya, maka inilah ciri mereka yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cinta kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, sekali lagi, seorang muslim harus tahu hakikat Hizbullah. Jangan tertipu dengan slogan-slogan atau nama-nama kelompok-kelompok yang bernama Hizbullah, yang katanya mereka memerangi orang-orang Yahudi, padahal mereka adalah orang Syiah, orang-orang Rafidhah yang asalnya juga dari Yahudi. Mereka tidak akan mungkin memerangi orang-orang al-Yahudi karena mereka satu ajaran. Hizbullah yang sebenarnya, yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cinta kepada orang-orang yang beriman. Bukan Hizbullah yang ada di Lebanon sana, yang mereka berloyalitas kepada wali-wali asyaitan, kepada para asyiah, qatalahumullah. Semoga Allah memerangi mereka. Hizbullah yang sebenarnya cinta kepada Allah, yaitu yang betul-betul bertauhid kepada Allah, yang betul-betul cinta kepada Allah, yang betul-betul menegakkan syiar-syiar Allah. Dan yang kedua, mencintai Rasulnya dengan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam masalah al-aqidah. Hizbullah cirinya sudah jelas, yaitu yang berwala kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman, bukan yang berwala kepada orang-orang asyiah. Kemudian disebutkan dalam ayat ini bahwasanya Hizbullah hanyalah satu. Hizbullah tidak banyak. Artinya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tentang ciri ahlu sunnah wal jamaah, tentang ciri al-firqatun najiyah, tentang at-taifah al-mansurah, mereka adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka yang sesuai dengan Rasul dan para sahabat Rasul SAW, dan kelompok ini kelompok yang satu di antara 72 kelompok yang sesat dan menyesatkan. Hizbullah hanyalah satu, tidaklah berbilang. Dan ciri mereka hanya satu, yang cinta Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah menjanjikan inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya tentara Allah itulah yang menang. Cepat atau lambat, bahwasannya Hizbullah, tentara Allah, golongannya Allah, tentaranya Allah Subhanahu wa taala, mereka yang pasti akan menang. Wal aqibatul lil muttaqin, dan akibat yang baik itu pasti pada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian pula ketika Rasul SAW menjanjikan kepada Taifah al-Mansurah, la tazau taifatun min ummati dhahirin lil haqqi mansurin, bahwasanya senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang berpegang teguh dengan kebenaran, mereka mansurin, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditolong karena mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, dan sudah kita pernah jelaskan bahwasanya pada akhir zaman nanti Taifah al-Mansurah, Ahli Sunnah, Al-Firqatun Najiyah, mereka akan menangkan peperangan, mereka akan mengalahkan orang-orang kafir dan juga sekalian ahli bidah. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi 44, "Hunalikal walayatu lillahil haq, huwa khairun thawaban wa khairun uqba." Di sanalah pertolongan Allah itu yang hak, dan Allah lah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik memberi balasan. Ini berkaitan juga tentang kewalian Allah Subhanahu wa taala, tentang kepada siapa kewalian Allah itu akan diberikan. Kewalian Allah, pelindungan Allah, pertolongan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Ayat-ayat yang sudah kita sebutkan hari ini dan juga sebelumnya, ini berkaitan dengan wali-walinya, berkaitan dengan tanda-tanda, sifat-sifat, dan sekaligus keutamaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan wali-wali asyaitan. Wa dzakara awliya asyaitan. Kemudian beliau menyebutkan tentang wali-wali asyaitan. Faqala ta'ala, Allah berfirman, "Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan asyaitan anir rajim. Isti'azah disyariatkan, dianjurkan ketika seorang muslim membaca surat-surat atau ayat-ayat Al-Qur'an Karim, entah pada awal surat atau pada pertengahan surat. Fa'idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka beristi'adzahlah, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitanir rajim dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kalau mau membaca ayat Al-Qur'an atau surat Al-Qur'an. Adapun kalau misalnya seorang khatib atau seorang dai ingin berdalil dengan Al-Qur'an, entah pada khutbah Jumat atau khutbah Id atau pada waktu pengajian, maka tidak perlu untuk isti'adzah. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya pada waktu kita menjelaskan khutbatul hajah, Rasul SAW setelah membaca Innal hamdalillah nahmaduhu, Rasul membaca 3 ayat Al-Qur'an tentang masalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Disebutkan di situ Rasul SAW langsung baca ayat Al-Qur'an tanpa beristi'adzah. Artinya seorang muslim, seorang dai, seorang khatib ketika dia mau berdalil, tidak perlu dia untuk isti'adzah, untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman tidak perlu. Allah di sini kalau seorang itu membaca Al-Qur'an bukan pada waktu dia berdalil dengan Al-Qur'an, dibedakan oleh Rasul SAW. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika suatu hari beliau berkhutbah, ayuhan nas innakum taqra'una hadhil ayat, wahai manusia kalian sering membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza ihtadaitum. Abu Bakar As-Siddiq ketika mau berdalil tidak membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung membaca ayatnya. Jadi termasuk sunnahnya Rasul, sunnahnya para khulafaur rasyidin, kalau mau berdalil tidak perlu pakai isti'adzah. Adapun kalau orang mau membaca Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an misalnya, kemudian dia membaca Al-Baqarah dan seterusnya, awal pertengahan atau awal ayat atau pertengahan ayat, atau awal surat atau pertengahan surat, maka dianjurkan untuk beristi'adzah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi bedakan antara dia mau membaca Al-Qur'an, membuka mushaf Al-Qur'an untuk membaca dari yang pertama sampai yang terakhir atau pertengahannya sampai yang terakhir, maka dianjurkan beristi'adzah. Adapun kalau khatib atau dai berkhutbah membawakan dalil tentang wajibnya salat, wajibnya puasa, maka tidak perlu membaca al-isti'adzah. Maka yang baca isti'adzah pada waktu berdalil telah menyelisihi sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau kita perhatikan dalam khutbah-khutbahnya Rasulullah SAW, khutbahnya para sahabat, para salafus saleh,
ketika mereka berdalil dengan Al-Quran, mereka tidak membawakan al-isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitanir rajim. Ini perlu kita bedakan. Sekali lagi antara berdalil dengan membaca ayat Al-Quran secara tersendiri. Faidah qara'at Al-Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila Anda membaca Al-Quran, maka beristi'adzahlah kepada Allah dari gangguan syaitanir rajim yang terkutuk. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya tidak ada kekuasaan bagi syaitan atas orang-orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan selalu melindungi orang yang beriman dan yang bertawakal kepadanya. Perlindungan dari godaan syaitan, dari kejahatan syaitan, dan juga dari gangguan asyubhat, yaitu kerancuan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul SAW bersabda, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, pasti kalian akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan seorang muslim menjaga imannya, menjaga ibadahnya kepada Allah, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak akan mungkin mengganggunya, baik gangguan kejahatan ataupun gangguan asyubhat, kerancuan dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan berikan hidayah, akan Allah berikan petunjuk kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, kalian akan diberikan al-furqan, pembeda mana yang hak, mana yang batil. Allah akan menjaga orang yang beriman dan bertakwa kepadanya dari gangguan asyaitan. Demikian pula gangguan kejahatan asyaitan. Tidak akan mungkin seorang mukmin yang selalu bertawakal kepada Allah, yang rajin ibadah kepada Allah, tidak akan mungkin dia diganggu oleh asyaitan, baik gangguan kesurupan atau sihir atau tenun dan sebagainya. Mustahil orang beriman akan diganggu oleh syaitan. Karena apa? Allah berjanji, "Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya tidak ada gangguan syaitan, tidak ada kekuasaan syaitan bagi orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb mereka. Ini janji Allah, dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Kalau ada orang muslim, orang mukmin atau penuntut ilmu agama yang masih diganggu, maka perlu untuk dikoreksi kembali keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman dengan sebenarnya iman dan betul-betul dia bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya, tidak akan mungkin dia diganggu oleh asyaitan. Sekali lagi, baik gangguan berupa kejahatan, kesurupan, sihir, tenun dan sebagainya, atau gangguan asyubhat, karena Allah akan selalu menjaganya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman, bertauhid, berakidah yang benar dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, maka baginya atau bagi mereka keamanan tidak akan mungkin diganggu oleh siapapun juga. Kalau Allah sudah menjanji penjagaannya, tidak akan mungkin bisa mengganggu para wali-wali orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, yang murni imannya, yang tidak dikotori dengan kekafiran, kemunafikan ataupun kesyirikan. Dan wahum muhtadun, dan mereka akan mendapat petunjuk kepada tauhid, petunjuk kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya, yaitu yang beriman dan bertawakal kepadanya. Kemudian innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Adapun kekuasaan syaitan itu hanya kepada orang-orang yang berloyalitas kepada syaitan tersebut dan mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wali-wali syaitan yang berbuat syirik kepada Allah, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang berdoa kepada wali-wali yang telah mati, beristighatsah kepada wali yang telah mati tersebut, mengkeramatkan kuburan-kuburan dan sebagainya. Maka mereka adalah wali-wali syaitan dan gangguan syaitan, baik godaan asyubhat ataupun syahwat, godaan kejahatan tersebut akan bisa merasuk kepada orang berbuat kesyirikan tersebut dan yang berwala kepada asyaitan. Oleh karena itulah yang mungkin tersesat di dalam masalah akidah, tersesat di dalam masalah ibadah, yaitu mereka-mereka yang berwala kepada asyaitan, baik syaitan dari golongan manusia ataupun dari golongan al-jin, yaitu yang mereka berwala, berloyalitas, mereka mengambil ilmu daripada dai-dai penyesat umat misalnya.
maka mereka lah yang akan bisa kerasukan pemikiran-pemikiran sesat, dan mereka juga akan kerasukan syaitan dari golongan al-jin. Sebagaimana sudah kita sampaikan bahwasanya ketika Rasul menggariskan satu garis yang lurus, kemudian Rasul mengatakan inilah jalan Allah yang lurus, maka ikutilah kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian Rasul menggariskan garis yang banyak, dan kata Rasul SAW, wa ala kulli sabirin minna syaitanun yad'u ilaiha, dan setiap jalan yang lurus atau setiap jalan yang banyak tadi, jalan-jalan kesesatan tersebut ada syaitan yang menyeru manusia kepadanya. Maka wajib seorang muslim berhati-hati, terutama dari para dari penyesat umat, dari pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok sesat tersebut, karena mereka dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai syaitan yang menyeru kepada kesesatan, menyeru kepada jalan-jalan yang banyak tersebut. Yang bisa tersesat yaitu mereka-mereka yang pelin-pelan dalam agamanya, yang tidak punya prinsip dalam agamanya, yang tidak mau berpegangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang tidak mau berwala kepada Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Allah berfirman, sesungguhnya kekuasaan syaitan itu hanya ada pada orang-orang yang berwala, berloyalitas kepadanya, dan kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian Allah berfirman, kalau tadi surat An-Nahl ayat 98 sampai 100. Kemudian Allah berfirman lagi tentang masalah bedanya wali syaitan dan wali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya'i syaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Surat An-Nisa ayat 76. Yang artinya orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir mereka berperang di jalan at-taghut, di jalan asy-syaitan. Maka perangilah wali-wali syaitan, sesungguhnya makar atau tipu daya asy-syaitan itu adalah lemah. Surat An-Nisa ayat 76. Di sini kita ingin bacakan sedikit tentang tafsir daripada Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di hafizahullah taala tentang ayat dalam surat An-Nisa ini. Disebutkan tadi bahwasannya di dunia ini hanya ada dua tentara Allah, yaitu waliullah dan juga wali asy-syaitan. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Kalimur Rahman fi Tafsir Kalimul Mannan, dan kita insyaallah selalu merujuk kepada tafsir ini meskipun singkat namun sangat padat dan banyak pujian para ulama terhadap beliau dan kepada kitab tafsir beliau ini. Disebutkan di sini hada ikhbarun minallahi bi anal mu'minin yuqatiluna fi sabilihi. Ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala, berita dari Allah bahwasanya orang-orang yang beriman mereka berperang di jalannya. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Adapun orang yang kafir mereka berperang di jalan at-taghut, yaitu alladzi huwa syaitan, yaitu dia adalah asy-syaitan. Fi dimni dzalik iddatu fawaid. Dari ayat ini kata beliau ada beberapa manfaat, beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Kata beliau, minha annahu bihasabi imanil abad yakunu jihadu fi sabilillah. Sesuai dengan kadar iman seseorang, maka itulah kadar jihadnya seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, jihadnya seseorang itu tergantung kepada imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tanpa iman tidak akan mungkin ada jihad fisabilillah. Yang mana makna hal seperti ini menunjukkan kepada kita pentingnya iman sebelum seorang itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama jihad melawan orang kafir di medan peperangan. Oleh karena itu, sebelum kita menyeru manusia kaum muslimin kepada jihad, berperang dengan senjata melawan orang kafir, terlebih dahulu kita menyeru kaum muslimin untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman tidak akan mungkin seorang muslim bisa memerangi orang-orang kafir, tidak akan mungkin orang-orang mukmin orang-orang muslim bisa mengalahkan orang-orang kafir. Kata beliau, annahu bihasabi iman abad yakunu jihadu fi sabilillah. Tergantung imannya seorang itulah jihadnya seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tergantung imannya juga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin seorang muslim bisa beribadah kepada Allah dengan ikhlas tanpa iman, tanpa akidah yang benar.
Maka yang perlu diperbaiki dahulu, yang perlu diluruskan dahulu adalah imannya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah SAW sebelum menyeru kaum muslimin kepada jihad, 13 tahun Islam di kota Mekah, beliau terus menanamkan tentang masalah al-iman, tentang masalah tauhid, mengesahkan Allah di dalam beribadah, betul-betul menunggalkan Allah di dalam masalah sesembahan. Wa mutaba'atihi, demikian pula dilihat kadar iman seseorang itulah mutaba'ah. Seorang muslim mengikuti Allah dan Rasulnya. Tidak akan mungkin seorang muslim bisa ittiba, mengikuti agama Islam, mengikuti sunnahnya Rasul SAW tanpa dia beriman terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal jihadu fi sabilillah min asaril iman. Jihad fi sabilillah itu merupakan pengaruh, dampak positif daripada imannya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu seorang muslim sekali lagi wajib terlebih dahulu mengokohkan keimanannya terlebih dahulu sebelum dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inilah tujuan jihad di jalan Allah. Rasul mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah, kalimat tauhid, menegakkan akidah yang benar, maka dialah yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad untuk menegakkan iman, menegakkan tauhid, dan jihad ini dibangun di atas al-iman. Semuanya kembali kepada al-iman. Oleh karena itulah prioritas dakwah ahli sunnah untuk seorang muslim, untuk kaum muslimin mengesahkan Allah di dalam masalah al-ibadah. Fajihad fi sabilillah min asalil iman wa muqtadayatihi wa lawazimi. Jihad di jalan Allah merupakan dampak pengaruh daripada keimanan dan merupakan konsekuensi daripada keimanan. Kam anal qital fi sabilit taghut min syu'abil kufri wa muqtadayatihi. Sebagaimana perangnya orang-orang kafir di jalan syaitan merupakan cabang daripada kekafiran dan merupakan konsekuensi daripada kekafirannya. Orang mukmin mereka berjihad di jalan Allah, sedangkan orang kafir berjihad atau berperang di jalan syaitan, dan ini merupakan jalannya kekafiran. Ini faedah pertama daripada ayat tadi. Wa minha, di antara faedah yang kedua, annal ladzi yuqatil fi sabilillah yanbaghi lahu wa yahsun minhu minas sabri wal jil ma la yaqumu bihi ghairuhu. Orang-orang yang berperang di jalan Allah selayaknya untuk betul-betul bersabar dan betul-betul tegar di dalam jihad di jalan Allah. Baik jihad dengan pedang, jihad dengan pena, dengan ilmu, dan dengan harta. Harus penuh kesabaran, harus penuh ketegaran. Fa idza kana awliya syaitan yasbirun wa yuqatilun wa hum ala batil fa alul haqqi aula bidzalik. Kalau wali-wali syaitan, orang-orang kafir, alil bid'ah, orang-orang sesat dan menyesatkan, mereka bersabar, mereka konsisten, mereka betul-betul tegar di dalam menebarkan kebatilan mereka, di dalam menebarkan kebid'ahan mereka, kesesatan atau kekafiran mereka, maka demikian pula ahli sunnah, demikian pula orang yang beriman wajib untuk lebih bersabar lagi, untuk lebih tegar lagi di dalam menegakkan al-haq, kebenaran di atas muka bumi ini. Fa'al haqqi aula bidzalik. Al-haq, orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, wajib untuk lebih daripada orang-orang yang di atas kebatilan. Kalau kita lihat orang-orang kafir, mereka siang malam terus memerangi orang-orang beriman. Alil bid'ah, pagi, siang, petang, malam, seterusnya mereka memerangi ahli sunnah. Maka demikian pun ahli sunnah wajib untuk waspada selama-lamanya, wajib untuk tegar selama-lamanya. Jangan sampai goyah, jangan sampai dia pelimpan dalam berpegang teguh dengan manhaj ahli sunnah, manhaj dakwah as-salafiyah. Al-batil, mereka tegar meskipun mereka di atas kebatilan, maka haruslah lebih dari itu ahli sunnah, lebih tegar dan lebih kokoh dalam menegakkan al-haq. Kama qala ta'ala fi hadzal ma'na, sebagaimana Allah berfirman di dalam hal seperti ini, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Kalau mereka merasa kesakitan ketika mereka menegakkan kebatilan mereka, au in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Kalau kalian merasa kesakitan, mereka juga kesakitan. Kalau mereka lelah, kalian juga lelah. Sama-sama. Kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Adapun perbedaan kalian dengan mereka wali-wali syaitan,
yaitu kalian mengharapkan pahala dari Allah, tapi mereka mengharapkan pahala dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan dunia, mereka mengharapkan materi di dunia ini. Namun orang yang beriman mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minha, di antara faedah ayat tadi surat An-Nisa 76, annalladzi yuqatil fi sabilillah mu'tamidun ala ruknin wasiq wa huwal haq. Orang-orang yang berperang, berjuang di jalan Allah, mereka selalu bersandarkan kepada pondasi, kepada tiang yang sangat kokoh, yaitu al-haq, kebenaran. Kebenaran merupakan suatu hal yang sangat kokoh yang tidak akan mungkin bisa dilenyapkan. Yuriduna ayyutfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, yaitu kebenaran, namun Allah enggak kecuali untuk menyempurnakan cahaya dan kebenarannya tadi. Wa tawakkul 'ala Allah, orang yang berperang di jalan Allah, mereka memiliki tiang yang sangat kokoh yang mereka bersandar kepadanya, yaitu kebenaran dan tawakal kepada Allah. Fasahibul quwwa warukni al-wasiq yutlab minhu min as-sabr was-sabat wan-najat ma la yutlab mimman yuqatil 'anil batil. Oleh karena itulah yang memegang kebenaran diwajibkan diharapkan untuk betul-betul lebih banyak bersabar, lebih banyak bersungguh-sungguh dalam menegakkan kebenaran daripada orang-orang yang berpegang teguh dengan kebatilan. Alladzillah haqiqatalah, yang mana kebatilan tidak ada hakikatnya, pasti akan lenyap. Wala aqibata hamidah, dan tidak ada akibat yang baik bagi orang yang berpegang teguh dengan kebatilan. Adapun sebaliknya, yang berpegang teguh dengan kebenaran, mereka akibatnya akan baik, maka kewajiban mereka bersungguh-sungguh mencari akibat yang baik tersebut. Kemudian Allah berfirman, faqatilu awliya syaitan, maka perangilah wali-wali syaitan. Sesungguhnya makar atau rencana jahat syaitan itu sangatlah lemah. Namun lemah di hadapan siapa? Di hadapan orang-orang yang beriman, yang bertawakal kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau orang-orang muslimnya sendiri itu lemah, maka mereka tidak akan mungkin bisa mengalahkan orang-orang yang dinamakan wali syaitan, yaitu orang-orang kafir tersebut. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasul SAW, kaum muslimin khususnya pada saat sekarang mereka banyak. Ketika sahabat Rasul Sauban bertanya, amin qillatin nahnu yaumidin ya Rasulullah, apakah pada waktu penyerangan orang-orang kafir terhadap orang mukmin jumlah kita sedikit? Rasul mengatakan, bal antum yaumidin katsir, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak, akan tapi kalian seperti buih yang dibawa oleh arus banjir. Ini menunjukkan bahwasanya kaidah atau makar orang-orang kafir itu lemah di hadapan orang yang bertauhid, di hadapan orang-orang yang berakidah yang benar. Adapun di hadapan orang-orang yang sama-sama akidahnya rusak, maka mereka terkadang lebih kuat daripada orang-orang yang beriman. Kemudian kita pindah kepada ayat yang lainnya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa iqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salil zalimina badala. Surat Al-Kahfi ayat 50. Ya, artinya, dan ingatlah ketika kami, kata Allah, berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Kana minal jin, dan iblis itu dari golongan al-jin. Yang disebutkan oleh sebagian para ulama tafsir bahwasanya dahulu iblis itu hidupnya sama dengan para malaikat, yaitu dia banyak beribadah kepada Allah ketika mereka di surga. Namun ketika ada perintah Allah untuk mereka semuanya, malaikat dan jin dan iblis tadi diperintahkan untuk sujud kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis, yaitu dari golongan al-jin yang dahulunya sama-sama dengan para malaikat di surga. Kemudian ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, iblis enggan, fafasaqa an amri rabbi, dia pun durhaka kepada Rabb-nya, dan dia pun diusir daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kata para ulama, aba wastakbara, dia enggan dan dia sombong, sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah. Dan juga karena sebabnya dia hasad, iri dan dengki kepada Adam alaihissalam. Seraya dia mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Kata para ulama,
Iblis laknatullahi alaih, dia ingin untuk mengkiaskan bahwasanya aku lebih baik daripada Adam. Mengapa aku yang disuruh sujud kepada Adam? Ya, dia bermain dengan akalnya. Dia ingin untuk mengkias. Kata ulama bahwasanya iblis merupakan makhluk Allah yang pertama kali mengkias dengan kias yang batil. Yaitu kenapa dia yang diperintahkan untuk sujud kepada Adam, sedangkan dia yang lebih baik daripada Adam. Sesuai dengan perkiraan otaknya sendiri. Maka Allah pun mengusir Adam dikarenakan kedengkiannya kepada Adam, dikarenakan dia sombong terhadap kebenaran, dan dikarenakan dia memainkan otak ataupun akalnya daripada mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apatattakhiduna wa dzurriyyatahu awliya'a min duni? Apakah kalian, wahai kaum muslimin, ingin menjadikan iblis dan keturunannya sebagai wali-wali selainku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa hum lakum adu, sedangkan mereka adalah musuh bagi kalian, dan sangat jeleklah iblis sebagai wali orang-orang yang berbuat kezaliman. Ini merupakan peringatan dari Allah bahwa seorang muslim wajib untuk betul-betul waspada. Jangan sampai dia menjadikan iblis ataupun tentara iblis, baik dari kalangan jin ataupun manusia, sebagai wali-walinya. Sudah kita sebutkan tadi, di antara wali-wali iblis, orang yang mengikuti iblis memiliki sikap tadi, memiliki sifat iri dan dengki, memiliki sifat sombong, menerima kebenaran, kemudian dia selalu mengandalkan akalnya daripada mengikuti jejaknya Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang akan disebutkan dalam ayat berikutnya. Kemudian Allah berfirman, wa may yattakhidz syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya selain Allah, maka dia khasira khusranan mubina, sangat rugi dengan kerugian yang sangat nyata. Sudah kita pernah jelaskan bahwasanya syaitan itu bukan hanya dari kalangan jin, namun juga dari kalangan manusia. Sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan, jin maupun manusia. Apa ciri mereka? Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka membisikkan kepada wali-wali mereka, kepada golongan mereka, bisikan yang indah, ucapan yang indah untuk menipu manusia. Ciri wali-wali syaitan, wali-walinya iblis adalah mereka yang menyesatkan kaum muslimin. Entah menyeret kaum muslimin kepada kekafiran, kepada kesyirikan, kepada kemunafikan, ataupun kepada kebid'ahan, ataupun kepada kemaksiatan. Dan Allah memperingatkan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai walinya, di antaranya menjadikannya sebagai gurunya, padahal dia menyesatkan umat, padahal dia menyeru kepada kesyirikan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya, maka dia telah rugi dengan kerugian yang sangat nyata. Di antaranya al-bid'ah, orang yang berbuat kebid'ahan, mereka telah menjadikan syaitan sebagai wali-wali mereka, dan mereka adalah orang yang paling merugi di atas muka bumi ini. Sebagaimana Allah firmankan, qul hal nunabbi'ukum bil aktsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah kami, kata Allah, akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang yang telah tersesat pada waktu di dunia, sedangkan dia merasa telah berbuat yang sebaik-baiknya, yaitu al-bid'ah. Mereka meskipun beribadah siang dan malam, mereka beribadah kepada Allah, namun mereka adalah orang yang paling merugi, karena mereka beribadah bukan di atas petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan amal mereka ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka termasuk orang yang paling merugi di atas muka bumi ini. Oleh karena itulah Allah menyatakan di sini, barang siapa menjadikan syaitan sebagai walinya selain Allah, maka dia telah tersesat, maka dia telah rugi dengan kerugian yang sangat nyata. Maka di dunia ini, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, cuma ada dua, wali Allah dan wali syaitan. Wali Allah yaitu yang mereka betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, yaitu bertakwa sesuai dengan petunjuk Rasul SAW. Sedangkan wali syaitan yaitu mereka-mereka yang berpaling daripada petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali Allah atau wali asyaitan.
Kemudian Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 173 sampai 175, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan orang-orang musyrikin mereka berkata kepada manusia, yaitu berkata kepada para sahabat Rasulullah SAW, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia yaitu orang-orang kafir, orang musyrik telah berkumpul untuk menyerang kalian, wahai kaum mukminin. Pada zaman sahabat Rasulullah SAW, fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Kata orang-orang musyrikin menebarkan isu atau menebarkan propaganda untuk menakut-nakuti orang-orang beriman, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Maka fazadahum imana, tidaklah menambah kepada para sahabat kecuali keimanan kepada Allah. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan para sahabat mengatakan cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Kemudian fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yansashum su'un wattabu ridwanallah wallahu dzul fadlin 'adzim. Kemudian mereka kembali, orang-orang para sahabat Rasulullah dengan kenikmatan dari Allah dan keutamaan, dan tidaklah mereka ditimpa oleh kejelekan, dan mereka mengikuti ridwan Allah, dan Allah Maha memiliki keutamaan yang sangat luas. Ini disebutkan dalam tafsir Syekh As-Sa'di bahwasanya lamma raja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam min Uhud ila Madinah wa sami'a anna Abu Sufyan wa man ma'ahu minal musyrikin qad hammu bi ruju' ila Madinah. Ayat ini turun ketika Rasul SAW kembali dari perang Uhud, kembali ke kota Madinah bersama para sahabat beliau. Namun Abu Sufyan yang pada waktu itu masih dalam keadaan musyrik, dia bersama dengan orang-orang musyrikin yang lainnya ingin untuk menyerbu kembali pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian najab ashabahu ila al-khuruj, maka Rasul ketika mendengar Abu Sufyan ingin menyerbu kembali kota Madinah, menyerbu orang-orang beriman, Rasul menyerukan kepada semua para sahabat pada waktu itu untuk siap-siap melawan orang-orang musyrikin. Fakhraju ala ma bihim minal jirah. Kemudian para sahabat pun keluar, siap-siap berjihad bersama Rasul, meskipun sebagian besar mereka dalam keadaan terluka setelah perang dari perang Uhud. Istijabatan lillahi wa li rasulih. Inilah para sahabat Rasulullah SAW, meskipun dalam keadaan terluka, mereka pun tetap tegar di dalam menegakkan al-haq, dalam menegakkan tauhid, membela kebenaran, memberantas, memerangi kekafiran. Mereka meskipun terluka, mereka pun taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka pergi bersama Rasul, bersiap-siap berjihad melawan orang-orang musyrikin. Fawasalu ila Hamra'il Asad. Kemudian mereka sampai ke tempat yang bernama Hamra'il Asad. Wa ja'ahum man ja'ahum. Kemudian mereka datang ke tempat itu, wa qala lahum innan nasa qad jama'u lahum. Inna nasa qad jama'u lakum. Ada seorang yang diutus orang musyrikin mengabarkan bahwasanya orang musyrikin akan menyerang kalian. Ini merupakan perang pemikiran. Wa hammu bi istiqsalikum. Orang-orang musyrikin mereka menakut-nakuti orang-orang beriman pada waktu itu dengan mengatakan bahwasanya orang-orang musyrikin akan menghabisi kalian. Ini adalah salah satu perang yang dilancarkan oleh orang kafir, menakut-nakuti orang-orang yang beriman, yang dilakukan pada zaman Daud dan juga sama sekarang. Namun bagaimana sikap para sahabat? Takhfifan wa tarhiban. Mereka menakuti orang beriman, menakuti para sahabat. Falam yazid wa lam yazidhum dzalik illa imanan billah wa ittikalan alaih. Ketika mereka menakut-nakuti orang beriman, yang mana jumlah orang beriman pada itu sangat sedikit dibandingkan orang musyrikin, namun apa yang terjadi? Fazadahum imanan. Maka Allah pun semakin menambah mereka keimanan dan mereka semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara menghadapi makar orang-orang kafir. Bagaimanapun cara orang-orang kafir ingin mengalahkan orang yang beriman, namun kalau orang beriman bertawakal dan betul-betul meluruskan akidah mereka, pasti pertolongan Allah akan datang. Mereka mengatakan qalu hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Ai kafina kullama ahammana. Cukup bagi kami Allah sebagai pelindung kami dari serangan musuh-musuhnya. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik pelindung. Kemudian mereka pun mendapatkan kemenangan. Mereka pun tidak jadi diserang oleh orang musyrikin karena Allah menurunkan ketakutan ke dalam hati-hati orang-orang al-musyrikin. Ini bedanya zaman kita sekarang
dengan zaman para sahabat Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW, sebelum orang musyrikin datang memerangi kaum mukminin, ya Allah terlebih dahulu menakut-nakuti, terlebih dahulu Allah menanamkan ketakutan ke dalam hati orang musyrikin sehingga mereka pun kalah sebelum berperang. Namun pada saat sekarang sebaliknya, justru ketakutan dicabut dari hati-hati orang-orang kafir. Seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Sauban yang sudah kita sebutkan awalnya tadi, Rasul mengatakan bahwasannya kalian pada akhir zaman ini kalian akan ditimpa oleh penyakit alwan. Sebelum itu kalian walayanzi'anallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian dari dada-dada mereka terhadap kalian. Justru yang takut sekarang orang-orang beriman, dikarenakan mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak takut kepada azab Allah, justru mereka hanya takut kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang ahli syaitan. Ini bedanya orang-orang pada zaman dahulu, pada zaman sahabat yang mereka dimenangkan Allah Subhanahu wa taala karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka tidak memiliki persenjataan yang kuat, meskipun mereka jumlahnya sangat sedikit. Kaum muslimin kalah bukan karena senjata, kaum muslimin kalah bukan karena ekonomi yang rapuh, bukan karena politik, namun kaum muslimin kalah karena iman mereka, karena takwa mereka yang sangat lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat meskipun mereka ditakut-takuti, meskipun jumlah mereka sangat sedikit, namun Allah menolong mereka dengan Allah menurunkan ketakutan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Fanqalabu bi ni'matin minallah, maka mereka kembali ke rumah mereka ke Madinah dengan membawa nikmat dari Allah, yaitu dengan mereka betul-betul bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak ditimpa oleh serangan orang-orang kafir. Dan ini yang wajib untuk diimani oleh seorang muslim. Bagaimanapun kekuatan orang kafir, kalau intasbiru wa tattaqu la yadurukum kaidum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin memadaratkan kalian, mencelakakan kalian makar-makar orang-orang kafir. Apa syaratnya? Intasbiru. Sebetulnya mudah. Namun terkadang kaum muslimin tidak mau percaya kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Intasbiru wa tattaqu, jika kalian bersabar dalam beribadah kepada Allah, dalam bertauhid kepada Allah, dalam menegakkan sunnah Rasul SAW dan bertakwa kepada Allah, tidak akan mungkin mencelakakan kalian makar-makar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin secara logika, secara akal manusia yang sangat sempit, mungkin bagaimana dengan sabar yang bertakwa? Tidak akan mungkin orang kafir menyerang kaum muslimin atau mengalahkan kaum muslimin. Ini kalau menurut akal manusia yang sangat sempit. Namun kalau seorang yang beriman kepada Allah, maka dia yakin bahwanya Allah selalu menolong orang muslimin meskipun mereka sangat lemah dalam urusan dunia mereka. Kemudian ayat yang berikutnya Allah berfirman, "Innama dzalikum asy-syaitanu yukhawifu awliya'a fala taqafuhum wa qafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya itulah syaitan. Mereka orang-orang musyrikin, mereka adalah syaitan yang mereka menakut-nakuti wali-wali mereka. Maka janganlah kalian wahai kaum mukminin takut kepada mereka. Fala taqafuhum. Jangan kalian takut kepada mereka, kepada kaum musyrikin atau yang mengikuti jejak orang-orang musyrikin. Kalau mereka mengancam untuk menyerbu kalian, kalau mereka ingin untuk menjadikan kalian, fala taqafuhum, kata Allah. Janganlah kalian takut kepada mereka, orang-orang musyrikin ataupun ahli bidah yang selalu menebarkan permusuhan terhadap ahli sunnah. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, wa khafuni, takutlah hanya kepadaku saja jika kalian memang orang-orang yang beriman. Ini sekali lagi, jika kalian orang yang beriman, jangan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bedanya para sahabat dengan sebagian kaum muslimin sekarang. Kalau pada sahabat dahulu, meskipun jumlah mereka sedikit, mereka ya gentar melawan orang musyrikin, mereka ya gentar melawan ahli bidah atau orang-orang yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Namun justru sekarang kita merasa takut dengan mereka, padahal kalau kita bertakwa dan beriman kepada Allah, pasti Allah akan melindungi kita. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, "Inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladina la yu'minun." Sesungguhnya kami menjadikan setan sebagai wali-wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Sekali lagi, syaitan merupakan wali-walinya orang kafir, wali-walinya orang-orang musyrikin.
Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Apabila mereka melakukan kekejian, melakukan kesyirikan, mereka mengatakan kami mendapatkan hal ini dari nenek moyang kami. Ini juga di antara ciri wali syaitan. Mereka tidak mau berpegang teguh dengan kebenaran. Mereka tidak mau merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Namun mereka ajarannya, namun mereka dalilnya adalah warisan nenek moyang, adat istiadat setempat, dan apa yang didapatkan dari ajaran-ajaran guru-guru mereka yang sangat jauh daripada kebenaran. Kemudian Allah berfirman yang akhirnya, innahum ittakhadus syayatina awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan sebagai wali-walinya selain Allah dan mereka mengira mereka mendapatkan petunjuk. Inilah keadaan ahli bid'ah yang mereka merasa mendapatkan petunjuk padahal mereka sangat jauh dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.